Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa ada sedikit kesalahan perhitungan gitu. Kita langsung saja di bagian contoh soal ya. Oke, mana? Nah ini ya. Jadi berdasarkan tabel input-output ini, kemudian ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama yaitu kita harus menghitung nilai tambah atau total input primer masing-masing sektor, lalu kita menyusun matriks koefisien inputnya, dan juga memprediksi output total ketika um, permintaan akhir dari sektor pertanian itu adalah 100, sektor industri 120, dan sektor jasa 130. Kemudian penyelesaiannya, ya yang pertama kita mencari input primer atau nilai tambah. Jadi kalau yang ini masih sama seperti kemarin bahwa mencari nilai tambah atau input primer itu dengan cara mengkurangkan total input dikurang dengan uh, ini ya pertanian 50 ditambah 60 ditambah 40 hasilnya adalah 0. Kemudian kalau yang industri total inputnya adalah 200 dikurang dengan industri 30 ditambah 20 ditambah dengan 10 sama dengan 140. Begitu pula dengan yang jasa. Begitu. Lanjut. Nah, ini kita mencari matriks koefisien inputnya. Matriks koefisien input itu rumusnya adalah AIJ sama dengan XIJ dibagi XI. Jadi, uh, untuk mencari ya yang A11 sama dengan X11 bagi X1. Artinya, yang pertanian ya, pertanian ini adalah kolom 1 baris 1 begitu. Kolom 1 baris 1 begitu. Ini 50 dibagi dengan 150 karena total input itu adalah X. Artinya 50 bagi 150 adalah 0,33. Itu kemudian selanjutnya adalah X21 artinya baris 2 kolom 1 itu adalah industri. Ini 60 dibagi dengan 150 ya. Kemudian hasilnya adalah 0,40. Nah, kemudian semuanya ini nanti dimasukkan ke dalam sebuah matriks yang bernama adalah matriks A atau matriks koefisien input. Kemudian selanjutnya kita mencari total output itu dengan cara yang pertama adalah kita mencari matriks identitas dikurangi matriks A. Matriks identitas itu adalah matriksnya seperti ini ya. 100, 001, 001. Kemudian dikurangi dengan matriks A yang sudah kita dapatkan tadi. Hasilnya adalah ini. 1 dikurang 0,33 adalah 0,67. 0 dikurang 0,15 adalah minus 0,15. 0 dikurangi 0,06 adalah minus 0,06. Dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu matriks identitas dikurang matriks koefisien input ini atau matriks teknologi begitu itu diinverskan dengan metode adjoint menggunakan metode Sarus ya. Yang pertama adalah kita mencari determinan dari matriks identitas dikurangi dengan matriks A. Dari matriks ini tadi yang sudah kita dapatkan, nah kita buat seperti ini. Ya, cara mencari determinan I min A adalah dengan cara menjumlahkan ke samping begini ya. 0,67 itu dikali dengan 0,9 dikali dengan 0,72 ditambah minus 0,15 dikali dengan minus 0,17 dikali dengan minus 0,27 kemudian ditambah minus 0,06 dikali minus 0,40 dikali dengan minus 0,05 kemudian dikurangkan begini ya, diagonal begini, dikurangkan minus 0,27 dikali 0,9 dikali minus 0,06, lalu dikurangkan minus 0,05
dikali minus 0,17 dikali dengan 0,67. Lalu dikurangkan lagi 0,72 dikali dengan minus 0,40 dikali dengan minus 0,15. Dapatlah kita 0,36. Selanjutnya, matriks A tadi kita adjoinkan ya. Matriks I min A tadi kita adjoinkan gitu. Ini adalah rumusnya. A22, A23, A32, A33 artinya bahwa ini cara membacanya adalah gini. A22 itu berarti baris 2 kolom 2. Baris 2 itu yang ini, kolom 2 kita bicarakan dulu. Nah, baris 2 kolom 2 berarti ini 0,9. Lalu A23 itu adalah baris 2 kolom 3 adalah ini. Baris 2 kolom 3 minus 0,17. Kemudian A32 itu adalah baris 3 kolom 2 minus 0,05. Kemudian A33 adalah baris 3 kolom 3 0,72. Nah, kemudian nanti dikalikan ya 0,9 dikali dengan 0,72 kali silang begitu. Kemudian diminuskan minus 0,05 minus 0,17 begitu. Nanti diminuskan, terus kemudian jangan lupa ya di sini ada minus begitu. Nah, kemudian nanti hasilnya adalah ini. Hasilnya ini. Kemudian selanjutnya dari matriks I min A yang sudah kita adjoinkan tadi, kita langsung saja hitung matriks inverse-nya. Jadi tidak perlu kita transpose lagi. Gitu. Kalau kemarin kan saya transpose gitu ya. Nah, itu kesalahan dari saya. Kalau ditranspose itu nanti hasilnya justru akan ketika saya hitung menggunakan Excel ya, itu justru akan kembali ke sini. Gitu. Ke matriks I min A. Begitu. Jadi langsung saja ya kita cari matriks inverse-nya dari matriks I min A. Rumusnya adalah 1 dibagi dengan determinan tadi ya, determinan I min A dikali dengan adjoint matriks I min A. Tadi sudah kita dapatkan bahwa determinannya adalah 0,36. Ya. Kemudian kita masukkan saja 1 dibagi 0,36. Kemudian kita kalikan dengan matriks adjoint matriks I min A. Gitu. Lalu caranya yaitu dengan membagikan dulu kemudian dikali. 1 bagi 0,36 kali 0,65 hasilnya adalah 1,8. Kemudian 1 bagi 0,36 kali 0,33 adalah 0,91 dan seterusnya. Gitu. Dilanjut setelah itu, untuk mencari output total itu dapat kita hitung dengan rumus X sama dengan matriks I min A yang sudah diinverskan tadi dikali dengan F. F tadi itu adalah permintaan akhir yang diharapkan. Begitu. Tadi kan permintaan akhir yang kita harapkan itu adalah di sini sektor pertanian itu adalah 100, sektor industri 120, dan jasa adalah 130. Jadi kita langsung saja masukkannya ini tadi matriks inverse dari matriks I min A kemudian dikali dengan permintaan akhir yang diharapkan. Cara menghitungnya adalah kemudian kemarin itu saya agak salah gitu ya. Jadi harusnya dijumlahkannya itu adalah dengan cara 1,8 dikali dengan 100, kemudian 0,30 dikali dengan 120 ya. Kemudian 0,22 dikali dengan 130. Nah, ini adalah jumlahnya 244. Begitu pula dengan yang ini ya. 0,91 dikali dengan 100, 1,30 dikali dengan 120, dan 0,36 dikali dengan 130. Kemudian dijumlahkan hasilnya adalah ini. Ya, kalau kemarin kan saya kalikan begini. Nah, itu salah ya. Jadi harusnya baris itu dikali dengan kolom. Baris dikali dengan kolom.
Jadi, prediksi output total yang disediakan di sektor pertanian itu senilai 244 triliun rupiah, di sektor industri itu senilai 293 triliun rupiah, dan di sektor jasa senilai 289 triliun rupiah. Gitu. Kemudian silahkan kalian mengerjakan soal-soalnya. Nah, kalian bisa juga mengerjakannya pakai Excel. Saya contohkan pakai Excel-nya ya. Kalau saya pakai um, spreadsheet, karena Excel saya kan Excel lama, jadi ada beberapa fungsi itu yang nggak bisa, ada beberapa komen yang nggak bisa begitu. Kalian bisa pakai spreadsheet, kalian juga bisa pakai Excel kalian, karena kan Excel kalian itu Excel baru gitu ya, Microsoft Office baru. Oke, nah ini sudah saya buat tabel seperti yang tadi ya, sama persis ya, gitu. Kemudian saya juga masukkan permintaan akhir yang diharapkan tadi. Permintaan akhirnya adalah 100 untuk pertanian, 120 untuk industri, dan juga 130 untuk jasa. Gitu. Nah, kemudian kita hitung matriks A-nya terlebih dahulu. Tadi kan rumus dari matriks A itu adalah dibagi dengan total input. Terus jangan lupa kita kunci menggunakan F4. Kita kunci menggunakan F4 lalu di enter. Lalu kita tarik. Selanjutnya ini juga dibagi dengan total input. Kita kunci dulu. Saya salah mencet F4 harusnya. Yang ini juga dibagi XIJ dibagi dengan XI ya ini. Gitu. Nah, sudah dapat nih matriks A-nya. Kemudian kita tulis, kita kita buat matriks identitas. Matriks identitas sebenarnya kan bisa kita buatnya gini ya. 0, 0. Gitu. 0, 1, 0. Tapi kalau kayak gini, kalau semisal ordonya itu lebih dari 3, misal berapa ya? 10 gitu kan capek banget ya. Kalau 3 doang sih sebenarnya bisa ditulis. Tapi kalau 10 gitu kan capek. Jadi saya kasih aja cara cepatnya. Menit. Menit-nya adalah 3. Kalau misal ordernya itu ada 10 ya, kalian blok dulu 10 tabel begitu, kemudian baru ditulis fungsinya. Kan jadi lebih mudah ya. Oke, selanjutnya kita sudah mendapat matriks I dan juga matriks A. Lalu kita kurangkan saja. Nah, matriks I dikurang dengan matriks A. Oke, lalu kita tarik saja. Oke, udah ya. Ini sesuai nggak nih? Dia 18, ini kurang di 13. Oke, kalau sesuai. Lanjut, nah kita mencari matriks inverse dari ini A. Caranya adalah dengan kita blok dulu semuanya. Kita masukkan tentunya adalah min first kali dengan kita tadi. Oke. Control Shift, kemudian kalian tekan Control Shift plus Enter. Lanjut enter. Jadi ya
Jadi kalau tadi kan kalau cara manual kita harus pakai adjoin gitu ya, harus pakai metode Saruf. Gitu. Dimana kita harus mencari determinannya, kemudian kita adjoinkan gitu. Nah, tapi kalau pakai Excel kita bisa langsung cari gini, mudah. Lalu selanjutnya ketika sudah mendapatkan matriks inverse I min A, kemudian kita tinggal mencari total output. Total outputnya tadi, permintaan akhirnya yang diharapkan adalah ini ya, 100, 120, dan 130. Maka total outputnya berapa sih? Nah, caranya yaitu dengan M-word. No, matriks kita tadi, matriks inverse. Ini. Kemudian di titik koma, lalu kita blok matriks kita yang terakhir, permintaan akhir. Oke, udah jadi ini. Tinggal di sorry. Udah bener tadi itu. Ini dihitung satu-satu aja ya. Gitu. Oh, jadi harus diblok dulu sih. Ini bener-bener. Blok. Ya, ini udah jadi sih. Mungkin ada sedikit selisih, tapi selisihnya nggak banyak ya. Total output yang di Excel itu adalah pertanian 240, kemudian yang industri itu adalah 293, dan juga yang jasa itu adalah 288 sekian. Yang agak beda itu yang pertanian gitu ya. Jadi udah, kalian bisa pakai Excel kalau mau ngerjain. Tapi kalau pakai Excel harus tetap dibuat seperti ini ya. Harus dibuat perhitungannya seperti ini. Nanti kalian kerja 2 kali sih. Terus saya juga mau ngasih lihat contoh. Kemarin kan ada yang nanyain ya, kalau pakai data dari BPS gimana. Nah, kemarin sudah saya coba download ya. Ini kalian bisa langsung aja download di BPS. Kemudian kalian masukkan ke Excel ya. Cara menghitungnya pun sama. Nanti yang diambil adalah, ini kan masih banyak banget ya. Nah, nanti yang diambil adalah sektor-sektornya aja nih. Sektornya di sini ada 17 sektor. Dari pertanian sampai jasa lainnya. Dan ini nggak usah dipakai. Tapi yang dipakai adalah total inputnya. Nah, kemudian saya pindahkan nih. Nah, jadinya kayak gini. Oke. Kalau sudah seperti ini, kalian pun bisa menghitung matriks A-nya tadi. Sama caranya. Ya, dengan membagikan kolom dan juga baris ya. Ini kolom baris 1, kolom 1 dibagi dengan total input. Hasilnya adalah ini. Kemudian kita kunci, kemudian kita drag sampai ke bawah. Kemudian selanjutnya yang ini juga semuanya juga kayak gitu ya. Lalu kita buat matriks identitasnya tadi ya, seperti saya contohkan. Ini coba saya hapus dulu. Oh, ini kan ada 17 ordonya. Hapus dulu. Nah, terus sama dengan menit kalau dengan 17. Maka akan langsung keluar. Mudah kan? Nggak perlu nih kita nulis satu-satu untuk satu. Kita lanjut. Kemudian
dikurangkan saja. Kalau udah dapat matriks I dan juga matriks A, kita cari matriks I min A. Caranya yaitu mengurangkan matriks I tadi, matriks identitas yang sudah kita dapat, kemudian dikurangkan dengan matriks A. Gitu. Ya. Lalu lanjut dengan matriks I min A yang diinverskan. Caranya masih sama dengan cara kita pakai rumus min first, kemudian kita drag matriks kita. Nah, lanjut. Nah, ini kita bisa mencari nih angka pengganda output. Caranya yaitu dengan menjumlahkan kolom-kolomnya. Gitu. Jumlahkan saja. Jumlahkan saja ini. Gitu. Ini juga semuanya nanti dijumlahkan. Kemudian dari angka pengganda output ini kita bisa lihat nih peringkat sektor-sektornya. Ini sudah saya buat ya peringkatnya. Yang paling tinggi itu adalah dari sektor, sorry ini interpretasinya belum saya ubah, dari sektor 4. Ini sektor 4 berarti adalah sektor 4. Pengadaan listrik dan gas. Oke, pengadaan listrik dan gas. Jadi interpretasinya adalah dari tabel peringkat sektor-sektor ini berdasarkan angka pengganda output, maka sektor pengadaan listrik dan gas itu menempati peringkat tertinggi dengan nilai 2,82. Artinya setiap penambahan 1 unit uang permintaan akhir di sektor tersebut, maka akan meningkatkan total output seluruh sektor sebesar 2,82 unit uang. Gitu. Jadi sebenarnya berdasarkan analisis input output ini banyak sekali yang bisa kita analisis. Enggak hanya kalau kita kan ini menganalisis permintaan akhir aja ya, outputnya aja. Gitu. Sedangkan yang bisa dianalisis itu banyak sekali. Ada yang namanya analisis linkage. Nah itu kita bisa lihat tuh sektor-sektor unggulan mana. Yang kemarin kan ditanya sama Mas Fadli ya. Kita bisa pakai analisis linkage, Mas, itu adalah analisis keterkaitan antar sektor. Tuh. Kemudian analisis terkait dengan pendapatan juga, rumah tangga juga. Gitu. Nanti kalian bisa pelajari secara mandiri ya. Ini sebagai contoh saja bahwa saya itu ingin ngasih tahu loh kalau ternyata ada sebuah analisis yang mana um, bisa kalian jadikan alternatif untuk membuat tugas akhir. Gitu. Jadi udah ya, kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan. Selamat mengerjakan soalnya. Untuk yang sudah mengerjakan soalnya kemarin, mohon untuk dikoreksi kembali, diperbaiki lagi. Jangan lupa untuk dipelajari materi-materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ya, nanti akan saya share PPT yang terbaru ini di e-learning. Ya udah sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.